Saya hanya memperkaya, memperluas topik yang tadi dibawa Budi ya. Jika Budi tadi di level pemikiran, saya di level data-data. Namanya juga tukang survei kan, jadi selalu pakai data survei. Topik Budi tadi adalah menyatakan bahwa ada gerakan atau tren yang semakin kuat untuk semakin mencari titik temu agama-agama. Itu terjadi di pemuka agama Islam, Kristen dalam jumlah yang semakin masif, ya, semakin intensif. Pertanyaannya adalah seberapa jauh gerakan pemikiran mencari titik temu itu semakin mempengaruhi, semakin membentuk kenyataan kita yang sebenarnya, sehingga memang kita sekarang ini semakin ada dalam common ground agama-agama yang semakin ketemu. Nah, kenyataannya sebaliknya. Jadi saya sebelum datang ke sini seperti biasa ya, setiap kali saya mau jumpa teman-teman diskusi, saya searching dulu di Google yang Maha Tahu. Ya. Itu yang jadi patokan kita sekarang ini. Saya cari riset apa yang paling mutakhir yang bicara mengenai titik temu agama-agama itu atau toleransi agama. Ketemulah itu riset dari Pew Research tahun 2010. Dia meneliti bagaimana opini publik mengenai ini di 200 negara lebih. Ini datanya itu ya. Yang terjadi kesimpulannya sebaliknya. Walaupun di tingkat gagasan jika benar ya, terjadi intensifikasi yang lebih kuat untuk mencari titik temu, tapi kenyataan yang terjadi titik tengkarnya yang makin kuat. Kenyataan yang terjadi adalah tingkat intoleransi yang lebih tinggi ya. Ini datanya saya tulis di sini nih, bahwa kekerasan agama 4 tahun terakhir terjadi di lebih banyak negara. Sebelumnya terjadi di 147 negara, sekarang terjadi di 160 negara. Itu kenyataan dari segi kuantitas negara ya. Kedua, diukur dari intoleransi opini publik. 4 tahun yang lalu dengan sekarang, publik semakin tidak toleran, 6% meningkatnya itu ya. Dan kekerasan agama itu ya, bukan titik temunya, tapi kekerasan terjadi di semua negara dengan semua level agama. Yang terjadi yang mengharas agama Kristen itu terjadi di 95 negara, yang mengharas agama Muslim terjadi di 74 negara. Dan celakanya lagi tidak hanya di negara berkembang, di negara maju sekalipun, di Amerika dan di Inggris, tingkat intoleransi itu bertambah. Jadi di sini pertanyaannya, di mana missing link-nya ini? Mengapa ketika gagasan makin intensif mencari titik temu, kenyataannya sebaliknya? Ya. Nah, itu juga terjadi di Indonesia. Ya. Ini kan data dari luar, juga terjadi di Indonesia setelah Cak Nur meninggal. Cak Nur meninggal tahun berapa? 2004 ya. 2005, Cak Nur meninggal tahun 2005. Apakah dia mewarisi Indonesia yang lebih damai, lebih mencari titik temu, lebih inklusif agamanya, sesuai dengan yang menjadi cita-cita Cak Nur ya. Yang kita lihat juga sebaliknya ya. Bahwa kekerasan agama itu terjadi makin banyak, dan bukan hanya itu, justifikasi terhadap kekerasan agama juga makin tinggi ya. Jadi kalau kita survei, saya berapa kali cerita soal ini, saya bisa ulang terus sekarang datanya bagus ini ya. Sejak tahun 2010 kita survei sampai sekarang itu pertanyaan yang sama, Bapak Ibu sekalian, apakah menurut Bapak Ibu kita boleh menggunakan kekerasan untuk menegakkan agama? Di 2010 mengatakan boleh, itu di bawah 10%. Sekarang ini yang boleh di atas 20%. Jadi kita lihat, ini kenapa ini ya? Cak Nur ngomong terus-menerus soal inklusivisme ya, dan kita diskusi soal keberagaman, tapi di bawah itu yang terjadi sebaliknya. Di mana missing link-nya? Nah, itu yang harus kita temukan, karena concern kita semata-mata bukan di level gagasan,
concern kita bagaimana terbentuknya kenyataan real yang benar-benar melindungi keberagaman. Nah, kita cari ininya, missing linknya. Kalau tidak, kita lebur dalam dunia akademik soal kecanggihan kebebasan, tapi kita hidup tenaga kita di mana kekerasan agama terjadi terus menerus ya. Nah, yang menarik dari data ini adalah data dari negara-negara maju ya, bahwa sungguh pun di sana tingkat intoleransi agama meninggi, tapi tetap ada yang namanya plafon proteksi dalam keberagaman. Ya. Di sana tetap saja bahwa keberagaman itu levelnya seburuk-buruknya tetap dia di level moderat, tidak bisa lebih buruk dari itu lagi. Kenapa? Karena ada stabilatornya. Nah, stabilator itulah yang menjadi kunci, missing link dari gagasan yang begitu canggih, makin ramai, tapi kenyataannya sebaliknya. Stabilator itu adalah gagasan itu diterjemahkan menjadi hukum-hukum nasional, menjadi perpres termasuk ya, dan juga kemudian dijaga oleh otoritas politik nasional yang komit pada itu. Nah, itu stabilator minimal yang harus ada supaya kita tidak bingung ya. Di satu sisi kita intensifkan pemikiran keberagaman, di sisi lain yang terjadi adalah sebaliknya. Ya. Nah, sekarang kita concern pada Cak Nur. Ya. Kita di sini hampir semuanya adalah orang-orang yang pernah disentuh oleh Cak Nur ya, sehingga pertanyaannya what next ini? Setelah Cak Nur tidak ada, apalagi yang perlu kita kerjakan di level gagasan ataupun di level yang lain supaya nanti yang muncul itu adalah kenyataannya yang melindungi keberagaman, bukan hanya gagasannya ya. Nah, menarik kita explore adalah eksperimen teman-teman ya, teman-teman kita juga ini ya, yang menggunakan momentum Pilpres ini. Jadi Pilpres bagi kita sekarang ini tidak hanya mendukung calon, tapi kita pengen juga Pilpres ini menjadi momentum di mana kita bisa menitipkan gagasan yang nanti harus dijadikan landasan hukum. Nah, kemarin itu kita sama-sama bergerak ya, datangi Jokowi, kebetulan kita dukung Jokowi ini ya, jadi mungkin nggak apa-apa beda dari teman-teman yang lainnya yang ada juga dukung Prabowo misalnya ya. Nggak ada di sini ya, Jokowi semua. Jadi salam dua jari semuanya ya. Kalau yang ada suruh keluar. Ya. Jadi waktu itu kita sama teman-teman ini, teman-teman aktivis, dia bilang kita ini nggak lagi di level dukung-mendukung ya, tapi kita tertarik untuk mendukung Jokowi jika kita bisa menitipkan agenda. Ya. Dan ke teman-teman civil society kita bilang juga bahwa saatnya juga kita jangan buat Pilpres ini hanya menjadi permainan orang partai, tapi civil society juga harus ikut di sana dan menitipkan agenda. Ya. Dan kita coba itu, karena saya bilang kalau ini bisa berhasil, 5 tahun mendatang, ini akan terjadi tradisi baru, bahwa civil society kemudian akan juga mendukung presiden dan menitipkan agenda dia. Nah, kita datang ke Jokowi dan akhirnya setuju bahwa dia membuat komitmen yang kemudian kita iklankan di Kompas. 3 itu, bahwa jika saya jadi presiden, dalam 100 hari pertama saya tangani 3 perpres. Salah satunya itu adalah yang tadinya rumusannya itu membuat perpres tentang melarang hate speech. Tapi kemudian memang terlalu keras ini, Pak, ini kita rubah aja, melindungi Bhinneka Tunggal Ika secara lebih tegas lagi, supaya kemasannya lebih bagus itu ya. Nah, jadilah itu barang itu ya. Sudah dia iklankan di Kompas dan diterikat oleh itu kalau dia menang. Karena itu supaya terjadi, kita bikin dia menang gitu kan, supaya terjadi ininya itu ya. Nah, yang mau saya katakan di sini adalah bahwa kita di sini di samping intelektual juga aktivis ya. Jadi kita bicarakan pemikiran Cak Nur. Jadi summary-nya ini Budi, kira-kira setelah Cak Nur, what next yang kita bisa sumbangkan yang agak beda dengan tradisi digital Cak Nur ya. Pertama, secara akademik kita bisa menyumbang yang lain bahwa studi tentang keberagaman, pluralisme, inklusivisme juga sudah masuk ilmu sosial yang kuantitatif. Ya. Tidak hanya kualitatif yang lebih mengeksplor sisi pemikiran yang juga pastilah penting, tapi juga studi-studi yang mulai menggunakan metode survei, metode opini publik, sehingga
bisa terukur itu level keberagaman itu, ya. Bisa diukur level intoleransi itu dan bisa dibanding-bandingkan dari satu negara ke negara lain dan juga dibanding-bandingkan dari satu waktu ke waktu lain, ya. Sehingga ketika kita bicara lagi soal ini, kita punya cara dan pegangan lebih terukur apakah kita dalam situasi keberagaman yang levelnya penghargaannya lebih turun, lebih naik, ya. Dan jika lebih turun, dibagi lagi Indonesia wilayah-wilayah di mana yang lebih turun, lebih naik, lebih mudah kita melakukan perbandingan. Dan itu kajian akademik kuantitatif yang mungkin the next generation setelah si Cak Nur, ya. Tetap topiknya keberagaman, tetap topiknya inklusivisme, tapi dia masuk ke dalam analisa kualitatif. Nah, kedua dari segi aktivisme, yang beda lagi dari Cak Nur adalah kita juga di samping ingin itu terbentuk dan masuk ke dalam mempengaruhi wacana publik, juga ingin ikut bertarung dalam politik legislasi. Bahwa itu pun kita tahu akan jauh lebih kuat jika ujungnya nanti berujung pada legislasi, menjadi undang-undang, menjadi perpres, ya, menjadi peraturan pemerintah, sehingga memikul gagasan ini tersirat di sana, kita pun ikut memperjuangkannya, bertaruh untuk juga masuk ke dalam legislasi, ya. Jadi saya kira dua itu yang membuat generasi kita lebih menambah lagi yang lain yang tidak diisi oleh generasi Cak Nur, ya. Jadi itu kira dari saya, Budi, ininya tambahan memperluas bahan diskusi bahwa ada data di situ dan juga ada action yang membuat supaya tak terjadi missing link itu, tak terjadi antara begitu gencarnya mencari titik temu, tapi yang terjadi justru titik pecahnya yang lebih keras, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.